Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan gambaran umum mengenai teknik kendaraan ringan. Selanjutnya, apa itu teknik kendaraan ringan? Teknik kendaraan ringan adalah ilmu yang mempelajari tentang alat-alat transportasi darat yang menggunakan mesin, terutama kendaraan roda 4 yang mulai berkembang sebagai cabang ilmu seiring dengan diciptakan mesin pada kendaraan roda 4. Jadi nanti kita akan mempelajari mesin-mesin pada kendaraan roda 4, yaitu mempelajari bagaimana sih cara kerja mesin tersebut, bagaimana sih cara melakukan perawatan tersebut, bagaimana sih cara mencari troubleshooting dan memperbaiki troubleshooting pada mesin tersebut. Selanjutnya, pada kompetisi inti dan kompetisi dasar teknik kendaraan ringan, pada kurikulum K13 ini dibagi menjadi 3 mata pelajaran. Yang pertama, di sini ada pemeliharaan mesin kendaraan ringan, di sini ada pemeliharaan sasis dan pemindah tenaga kendaraan ringan, dan yang ketiga ada pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan. Tujuan dipecahnya mapel ini yaitu supaya kita nanti lebih mudah mempelajari materi-materi pada teknik kendaraan ringan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai pemeliharaan mesin kendaraan ringan. Yang pertama, servis engine dan komponennya. Meliputi materi tentang servis engine dan komponennya seperti memeriksa perbaikan engine atau mesin, sering disebut juga dengan tune up pada kendaraan ringan dan overhaul pada kendaraan mesin ringan. Selanjutnya mempelajari tentang sistem pendingin dan komponennya, yaitu mempelajari mesin sistem pendingin dan dari berbagai macam sistem pendingin dan yang sering digunakan dalam kendaraan ringan seperti pendingin air yang digunakan pada mobil. Jadi nanti kita akan mempelajari cara kerja sistem pendingin, cara kerja komponen-komponennya, apa sih komponen-komponen pada sistem pendingin mesin tersebut, bagaimana cara kerjanya, bagaimana cara melakukan perawatan secara berkala maupun terjadwal pada sistem pendingin mesin tersebut. Selanjutnya kita nanti akan mempelajari mengenai sistem bahan bakar. Yaitu di sini ada 3 jenis sistem bahan bakar yang ada di mesin-mesin sekarang. Yang pertama ada sistem bahan bakar konvensional, yaitu menggunakan karburator. Ada sistem bahan bakar menggunakan sistem EV, menggunakan injektor, dan ada sistem bahan bakar diesel. Nanti kita akan mempelajari cara kerja sistem tersebut, komponen-komponennya apa saja, cara melakukan perawatannya apa saja, mencari troubleshooting pada sistem tersebut dan memperbaiki troubleshooting pada sistem tersebut. Selanjutnya memperbaiki engine dan komponennya, mempelajari tentang perbaikan sistem mesin atau engine management system dari berbagai macam mesin konvensional sampai EV dan untuk mesin bensin diesel. Jadi nanti kita akan mempelajari atau memanajemen masing-masing tipe-tipe jenis mesin ini, bagaimana cara melakukan perawatan berkala, bagaimana cara melakukan servis-servis yang baik, melakukan tune up pada tiap-tiap jenis mesin-mesin tersebut dan lain sebagainya. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari lebih detail mengenai sistem-sistem atau mesin-mesin yang ada pada teknik kendaraan ringan. Selanjutnya di sini nomor 2 ada pemeliharaan sasis dan pemindah tenaga kendaraan ringan. Pada sasis atau pemindah kendaraan ringan nanti kita akan mempelajari yang pertama ada kopling, yaitu sebagai sarana untuk memutus dan menghubungkan putaran mesin melalui flywheel atau roda gaya dengan transmisi. Nanti kita akan belajar bagaimana cara kerjanya kopling, komponennya kopling itu apa saja, bagaimana cara melakukan pergantian kopling, melakukan pergantian kampas kopling, dan mengecek kerusakan pada
kopling dan memperbaiki kerusakan-kerusakan pada sistem kopling. Selanjutnya kita nanti juga akan mempelajari transmisi. Apa sih itu transmisi? Transmisi adalah komponen untuk merubah momen kecepatan kendaraan seperti kecepatan lambat, sedang, kecepatan tinggi dengan melakukan perpindahan kecepatan seperti roda gigi, C1, 2, dan selanjutnya untuk kecepatan rendah pada konvensional. Dan terdapat juga transmisi otomatis beserta kopling otomatis pada kendaraan yang menggunakan transmisi otomatis. Jadi pada kendaraan ringan itu ada dua jenis transmisi, yaitu yang pertama transmisi manual dan transmisi otomatis. Nah, nanti kita akan belajar mengenai transmisi manual dan belajar mengenai transmisi otomatis. Apa sih keunggulan dan kekurangan dari sistem transmisi tersebut? Bagaimana cara melakukan perbaikan pada kedua sistem transmisi tersebut? Kita juga nanti akan belajar melakukan penurunan transmisi, melakukan overhaul pada sistem transmisi, sehingga nanti kita akan cepat lebih mengetahui cara kerja sistem transmisi pada teknik kendaraan ringan. Selanjutnya di sini ada propeller shaft, merupakan komponen sasis yang meneruskan putaran dari transmisi ke gardan atau diferensial, berbentuk seperti pipa yang tahan terhadap puntiran pada kendaraan penggerak roda belakang lebih panjang dibanding pergerakan roda depan. Nanti kita akan mempelajari tentang propeller shaft. Tempatnya itu di mana? Nanti kita akan tunjukkan pada sesi pertemuan selanjutnya. Nanti kita akan mempelajari cara merawat propeller shaft. Fungsinya propeller shaft apa? Itu lebih tepatnya kita akan jelaskan pada sesi pertemuan selanjutnya. Selanjutnya di sini ada yang namanya diferensial atau gardan. Apa itu diferensial atau gardan? Adalah sebuah komponen yang mentransfer putaran dari propeller shaft menuju poros axle atau poros penggerak roda dan mengatur perbedaan putaran roda kanan dan roda kiri pada saat belok. Jadi putaran mesin sebelum melalui roda nanti akan ada pemindah tenaga, yaitu melalui kopling, melalui transmisi, melalui propeller shaft, selanjutnya melalui gardan dan melalui poros roda, selanjutnya menuju ke roda untuk berpindah tempat dari satu ke satu lain. Nah, untuk pada gardan ini itu berfungsi untuk membedakan putaran roda kanan dan roda kiri pada kendaraan. Tujuannya apa? Pada saat melakukan belok atau menikung, atau pada saat kondisi slip pada jalan yang berlumpur, otomatis kalau roda kanan dan roda kiri itu berputarnya sama, itu akan terjadi slip. Contohnya apabila kita akan melakukan misalnya belok ke kiri, otomatis roda kiri dan roda kanan itu lebih cepat roda kanan. Nah, apabila roda kanan roda kiri ini kecepatannya sama, otomatis pergerakan roda akan slip. Jadi itu akan membahayakan si pengemudi. Jadi dengan alasan seperti itu maka dipasanglah sistem gardan. Tujuannya untuk mencegah terjadinya slip pada saat kendaraan berbelok. Selanjutnya ada poros penggerak roda, merupakan sebuah poros yang digunakan untuk meneruskan putaran diferensial nanti menuju ke roda. Jadi putaran diferensial gardan setelah ditransfer oleh gardan nanti akan diteruskan oleh poros roda ini menuju ke roda. Selanjutnya di sini ada roda, terdiri dari ban dan pelek yang meneruskan putaran dari poros penggerak roda sehingga kendaraan dapat berjalan dan merupakan tumpuan kendaraan untuk menopang beban kendaraan.
Pada roda nanti kita akan mempelajari apa sih tipe-tipe roda, simbol-simbol yang ada di roda, memilih jenis roda yang sesuai pada pelek tersebut, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada sistem kemudi yang digunakan untuk merubah atau mengatur arah belok kendaraan melalui roda depan sehingga kendaraan dapat berbelok, dan juga dilengkapi dengan power steering digunakan untuk peringan roda saat pengemudian. Pada sistem kemudi ini nanti kita akan belajar bagaimana caranya melakukan suatu pengemudian, bagaimana cara mengetahui prinsip-prinsip kerja pada sistem kemudi, kok bisa power steering bisa kembali lagi, itu bagaimana caranya kita akan jelaskan pada pertemuan selanjutnya. Dan bagaimana cara melakukan perlawatan pada sistem kemudi. Nah, berikut ini adalah gambar-gambar pada sistem kemudi. Selanjutnya adalah sistem suspensi, merupakan sistem yang digunakan untuk memberikan dan membuat kenyamanan pengendara, terdiri dari pegas, peredam kejut atau peredam getaran, dan merupakan komponen untuk menyerap kejutan-kejutan yang timbul oleh kondisi jalan yang kurang baik. Pada suspensi ini bertujuan untuk meredam daya kejut dari jalan yang tidak rata atau bergelombang, supaya pengendara lebih nyaman dan pengemudian lebih lancar dan aman. Nanti kita akan mempelajari bagaimana cara perawatan sistem suspensi. Sistem suspensi pada kendaraan mobil ada dua, yaitu pada sistem suspensi depan dan sistem suspensi belakang. Nanti kita akan mempelajari pada pertemuan selanjutnya yang lebih jelasnya di sini. Saya untuk sementara ini menjelaskan gambaran-gambarnya terlebih dahulu. Selanjutnya sistem rem. Apa sih sistem rem? Yaitu digunakan untuk memperlambat kendaraan, menghentikan kendaraan, bekerja menggunakan sistem hidrolik, dan dilihat dari bentuknya terdiri dari rem cakram dan tromol. Pada kendaraan ringan, sistem rem itu ada dua jenis. Yang pertama ada sistem tromol dan selanjutnya ada sistem cakram. Nanti kita akan mempelajari bagaimana cara kerja pada sistem rem tersebut, bagaimana cara melakukan perawatan pada komponen tersebut, dan lain sebagainya. Selanjutnya materi ketiga atau mata pelajaran ketiga, yaitu pemeliharaan kelistrikan pada kendaraan ringan. Pada materi ini dibedakan, yaitu ditegaskan pada sistem kelistrikan yang ada pada kendaraan ringan. Yaitu yang pertama, poin pertama yaitu sistem kelistrikan, yaitu merawat atau memperbaiki sistem kelistrikan pada kendaraan ringan dengan merawat pada mobil yang meliputi yaitu sistem kelistrikan mobil, sistem lampu, tanda belok kelistrikan bodi, penerangan, sistem pengapian pada kelistrikan mesin. Berikutnya adalah gambar sistem kelistrikan bodi atau sistem penerangan. Di sini ada sistem pengapian konvensional dan di sini ada sistem pengapian AC CDI. Nanti kita akan mempelajari semua sistem-sistem kelistrikan yang ada di sini. Selanjutnya pada poin kedua yaitu perlengkapan kelistrikan tambahan atau aksesoris. Nah, pada kendaraan ringan terutama mobil itu pasti ada perawatan ada sistem-sistem tambahan atau aksesoris yang tujuannya itu apa? Yaitu untuk membuat kenyamanan pada pengemudi atau penumpang, yaitu dengan memperbaiki sistem kelistrikan tambahan pada mobil seperti AC, seperti power windows. Tujuannya apa? Di sini untuk kalau AC tujuannya agar kabin mobil itu lebih dingin dan tidak
panas pada saat cuaca yang panas. Nanti kita akan mempelajari apa sih komponen-komponen AC, bagaimana cara kerja sistem AC. Dan selanjutnya di sini ada power windows. Fungsinya apa? Untuk membuka dan menutup jendela pada mobil. Nanti kita akan mempelajari komponen-komponen sistem pada power windows ini. Selanjutnya, sistem starter dan sistem pengisian. Merawat sistem starter dan pengisian serta memperbaiki merupakan kelistrikan mesin yang berfungsi untuk menghidupkan awal mula kendaraan dan memuati baterai kembali. Sistem starter adalah sistem yang berfungsi untuk memulai menghidupkan awal kendaraan. Nanti kita akan mempelajari komponen-komponen sistem starter, fungsi sistem starter itu digunakan apa, cara melakukan perbaikan pada sistem starter, mencari troubleshooting pada sistem starter, dan melakukan perbaikan troubleshooting tersebut. Selanjutnya di sini ada sistem pengisian. Apa sih sistem pengisian tersebut? Sistem pengisian adalah suatu sistem yang difungsikan untuk mengubah putaran mesin menjadi energi listrik. Jadi putaran mesin itu tidak difungsikan sepenuhnya untuk memutar roda agar kita dapat berpindah dari tempat satu ke tempat lainnya. Namun dari putaran tersebut kita difungsikan untuk menghasilkan energi listrik. Dan energi listrik tersebut akan disimpan oleh baterai. Nah, baterai ini berfungsi untuk menyimpan energi listrik untuk mensuplai semua kebutuhan listrik yang ada pada kendaraan ringan. Berikut itu merupakan sistem pengisian. Berikut ini adalah gambaran umum mengenai teknik kendaraan ringan. Selebihnya nanti untuk lebih jelasnya, lebih rincinya saya akan paparkan pada pertemuan selanjutnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.